Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Rofens dalam pelajaran kimia kali ini. Katanya kimia itu susah, tapi dengan belajar bersama Kak Rofens bisa menjadi lebih mudah. Oke? Oke, pada pelajaran hari ini kita akan membahas itu tentang stoikiometri, ya. Stoikiometri atau dalam bahasa lainnya adalah perhitungan kimia. Ini merupakan ilmu dasar dalam pelajaran menghitung kimia. Nah, bab pertama yang kita bahas adalah massa atom relatif, disingkat dengan AR, dan massa molekul relatif, disingkat dengan MR. Nah, kalau untuk menentukan massa atom relatif, ya, biasanya terdapat kita lihat dalam sistem periodik. Misalnya kita ambil contoh satu atom saja, ya, satu atom saja, itu misalnya atom Ca. Nah, ada angka yang di pojok kiri dan di pojok kanan. Nah, yang di pojok kiri merupakan nomor atom tersebut, yang di pojok kanan disebut adalah AR. AR adalah massa atom relatif tersebut. Jadi AR suatu atom terletak pada, kalau dilihat pada sistem periodik, terdapat pada sebelah kanan atas sistem periodik. Jika nilainya 40,8 karena kecil dari 0,5 maka dibulatkan saja jadi 40. Yang kedua, contohnya atom P. Atom P nomor atomnya 5, sedangkan nomor massanya adalah 10,81. Berarti AR-nya adalah kita bulatkan, karena 0,81 lebih besar dari 0,5, makanya menjadi 1 alias menjadi 11. Jadi AR dari B tersebut adalah 11. Jadi untuk melihat AR masing-masing atom, nanti silahkan adik-adik lihat pada sistem periodik atau tabel periodik sebelah kanan atas, paling atas dia, pojok kanan atas. Kalau kecil dari 0,5 bulatkan ke bawah, kalau besar dari 0,5 bulatkan ke atas, seperti contoh yang ini. Nah, berikut untuk menentukan MR. MR adalah massa molekul relatif atau disingkat dengan MR. Ada juga yang disebut dengan massa molar atau MF, ya, tapi yang sering mereka adalah MR, massa molekul relatif, disingkat dengan MR. Rumusnya adalah sigma dari AR, adalah sigma jumlah dari massa atom relatif masing-masing zat atau molekul tersebut, ya. Nah, kita lihat dari contoh soal. Contoh soal pertama, hitunglah MR massa molekul relatif dari A NaOH, B H2SO4, C NH4 2 kali CO3. Mari kita jawab. Nah, jawaban yang pertama adalah A. NaOH. Untuk menghitung NaOH, kita lihat NaOH AR Na. AR Na dalam tabel periodik adalah, setelah kita bulatkan menjadi 23. Sedangkan AR Na ARO, O adalah 16. Sedangkan ARH sama dengan 1. Jadi rumus untuk menghitung NaOH, MR NaOH sama dengan, nah, untuk MR NaOH, Na-nya jumlah atomnya 1, berarti 1 dikali 23 ditambah O jumlah atomnya juga 1. 1 dikali AR-nya 1 kali 16, 1 dikali 16 ditambah H lagi, H jumlahnya juga 1. 1 dikali 1, 1 dikali 1, sehingga didapatkan 23 ditambah 16 ditambah 1, sehingga rumusnya didapatkan adalah sebesar 40. Jadi MR NaOH adalah sebesar 40. Nah, kita jawab yang B. Yang B, kita cari dilihat pada sistem periodik yang H itu ARH sama dengan 1. ARS kita lihat sistem periodik setelah kita bulatkan menjadi 32. Sedangkan ARO
ARO sama dengan 16. Cuma ada atom H, atom S, dan atom O. Nah, mari kita lihat. Untuk menghitung MR H2SO4 sama dengan H. H jumlahnya sini berapa? 2. Berarti 2 dikali AR-nya adalah 1. Ditambah atom apa lagi? Atom S. S jumlahnya adalah 1. 1 dikali S, AR-nya sebesar 32. Berarti 1 kali 32. Ditambah O jumlahnya 4. Berarti 4 dikali berapa ARO-nya? 16. Nah, tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 1 kali 32, 32 tambah 4 kali 16 adalah 64. Sehingga 2 ditambah 32 tambah 64 jadilah 98. Jadi AR dari H2SO4 adalah 98. Nah, yang ketiga adalah yang kecil. Berarti ada atom N. Atom N, berarti kita lihat ARN itu pada sistem periode. N sama dengan 14. Setelah kita bulatkan seperti yang ini ya, 40,08 jadi 40. ARN adalah 14. Apalagi ada atom H, berarti ARH sama dengan 1. Apalagi atom NH, atom C, berarti ARC sama dengan 12. Lihat pada sistem periode. Kemudian atom O, berarti ARO sama dengan 16. Oke. Jadi untuk mencari MrNH4 2 kali CO3 sama dengan, ya dalam kurung dikalikan ke dalam semua ya. N-nya 1 kali 2 berarti N-nya adalah 2 kali MR-nya berarti adalah kali 14. Ditambah H-nya 4 kali 2 berarti adalah 8 dikali ARH adalah 1 berarti 8 dikali 1. Ditambah C jumlahnya 1 berarti 1 dikali ARC 12 berarti 1 dikali 12. Ditambah O jumlahnya 3 dikali 16 kali AR-nya 3 kali 16. Kita cari 2 kali 14 28, 8 kali 1 8, 1 kali 12 12, tambah 3 kali 16 adalah 48. Lalu kita jumlahkan semuanya. 28 tambah 8 tambah 12 tambah 48 menjadi 96. Jadi MrNH4 2 kali CO3 adalah sebesar 96. Oke, baiklah kita masuk yang kedua, yaitu dari stoichiometri adalah konsep mol. Konsep mol dilambangkan dengan N. Yang lambang N adalah lambang mol adalah N, ya, N kecil, ya. Tapi peraturan baru sekarang udah N besar, tapi kita masih tetap pakai yang N kecil saja, ya, biar lebih familiar, ya. Masuk kita, sehingga rumus dari untuk mencari mol tergantung kepada ini dia, N sama dengan massa per AR atau MR. Kalau dia atom dibagi dengan AR, kalau dia senyawa dibagi dengan MR, atau sama dengan JP per L, atau sama dengan volume per 22,4, atau sama dengan volume per 24, atau sama dengan PV per RT, atau sama dengan M dikali V. Nah, ini rumus untuk mencari persamaan mol. Nah, tergantung kepada soal nanti mana yang diketahui. Nah, ini yang untuk volume ini nampak ada 3 ya, ada 4 malahan ya. Yang 3 dibagi 22,4 jika ada kata-kata STP, yaitu pada suhu dan tekanan standar, yaitu 0 derajat Celcius 1 atm. Dan kalau tidak disebutkan apa-apa berarti dia adalah STP, berarti pada suhu dan tekanan standar harus 0 derajat Celcius 1 atm baru boleh gunakan ini, dan tidak disebutkan berarti dia dalam keadaan STP. Yang kedua, volume per 24 ya, adalah keadaan RTP. RTP adalah pada suhu ruangan, itu harus 25 derajat Celcius 1 atm, maka pakai rumus P per 24. Jika tidak pada STP dan RTP, gunakanlah rumus yang ini atau ini, tergantung yang diketahui nantinya. Nah, lanjut. 2 gas pada ada
rumus untuk dua gas pada suhu dan tekanan yang sama. Rumusnya V1 volume pertama per volume kedua sama dengan mol pertama per mol kedua. N itu adalah mol. Nah, untuk keterangan lebih lanjut kita lihat keterangan M. M adalah massa, satuannya adalah gram. Harus dalam keadaan gram. JP. JP adalah jumlah partikel. Kalau pada atom, kalau pada molekul berarti jumlah molekul. Pada senyawa jumlah molekul. Kemudian V. V adalah volume, satuannya adalah liter. Kalau P yang ini adalah tekanan. Tekanan, satuannya adalah atmosfer, ATM. Kemudian T adalah suhu, harus dalam keadaan Kelvin. Ingat, kalau dalam Kelvin, jika diketahui derajat Celcius harus dirubah menjadi Kelvin lagi. Ingat pelajaran fisikanya. Kemudian M. M adalah molaritas, satuannya adalah mol per liter, ya, disingkat M besar. Kemudian L. L itu adalah bilangan Avogadro. Itu adalah tetapan, besarnya adalah sebesar 0,082 kali 10 pangkat 23. Kemudian ada R. R juga tetapan gas ideal sebesar 0,082. Oke? Nah, baiklah, masuk kita ke dalam contoh soal. Yang pertama, tentukanlah jumlah partikel dari A 0,5 mol H2SO4, B 4 gram NaOH, C 4,8 liter gas O2 ada kata-kata STP, D 100 liter MgSO4 2M, E 10 liter gas O2 pada suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 2,46 atm. Mari kita jawab pertanyaan soal yang bagian A. A ditanya jumlah mol H2SO4. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jumlah partikel. Jumlah partikel itu adalah JP. Berarti kita ambil yang ini, rumus ini, JP. JP itu rumusnya adalah JP per L. Nah, kemudian yang ditanya adalah mol. Mol apa satuan mol? Mol apa lambangnya adalah N. Berarti adalah N. Berarti JP per L sama dengan M atau dibalikkan, terserah. Nah, tinggal dimasukkan saja. JP berapa? JP ditanya, berarti JP per L. L nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan N. N itu adalah mol. Ini adalah 0,05 mol. 0,5 mol. Berarti JP sama dengan 6,02 kali 0,5. Berarti dapatnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 0,5, sehingga dapatkan adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel untuk 0,5 mol H2SO4 adalah sebesar 3,01 kali 10 pangkat 23. Oke. Kita jawab yang pertanyaan yang B. Pertanyaannya masih tentang jumlah partikel. Jadi kita lihat tetap jumlah partikel per L. Nah, sekarang kita lihat yang diketahuinya 4 gram NaOH. 4 gram NaOH. 4 gram, ada gram. Gram itu adalah satuan dari massa. Berarti adalah massa M. Yang ada hubungan dengan M adalah M. Berarti kita tulis sama dengan, kita bikin persamaan. Massa per. Nah, karena dia NaOH bukan Ar, tapi adalah Mr. Karena dia adalah senyawa, berarti massa dibagi Mr. Nah, kita masukkan JP itu berapa? JP yang ditanya. L itu angkanya berapa? Angkanya lah 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan massa. Massanya berapa? Adalah 4. Nah, dibagi Mr. Mr kita cari seperti pelajaran sebelumnya, ya. Mr NaOH. Mr NaOH adalah 40, ya. Mr NaOH. Ingatkan lagi Mr NaOH, saya ingatkan. Mr NaOH berarti NaOH. Na 1 yaitu 1 kali
23. O-nya jumlahnya cuma 1. Ya, 1 dikali ARO adalah 16. Ditambah H juga 1. Ditambah H juga 1. Berarti 1 kali 1. Kita jumlahkan. 23 tambah 16 tambah 1. Sehingga dapatlah 40. Jadi MRN awal adalah 40. Nah, kita bagi. Berarti JP per 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan, ini kita bisa coret, ini dapat 10. Berarti 1 per 10. Berarti JP sama dengan, kali silang, ini sini berarti 10 JP. 10 JP sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena 6 kali 1 tetap 6,23. Berarti JP sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi 10. Sehingga didapatkan adalah 0,602 kali 10 pangkat 23. Atau disingkat menjadi 6,02 kali 10 pangkat 22. Jadi jawabannya adalah sebesar 6,02 kali 10 pangkat 22. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C. Pertanyaan masih jumlah partikel. Yang C, jumlah partikel tetap JP per L. Karena yang diketahui 4,48 liter gas O2 pada STP. Lihat, liter adalah volume, berarti volume ada 4. H-nya pada keadaan STP. Berarti rumus yang digunakan adalah yang ini. Berarti V per 22,4. Kita masukkan. Berarti JP per 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan volumenya 4,48 dibagi 22,4. Nah, kita bagi, berarti JP per 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan, ini kita bagi dapat 0,2. Kita masukkan adalah 0,2. Berarti JP sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 0,2. Sehingga dapatkan adalah 1,604 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya untuk jumlah partikel yang C adalah 1,204 kali 10 pangkat 23. Lanjut kita ke pertanyaan yang D. Yang D yaitu tetap pertanyaan JP per L. Dia diketahui sini adalah 100 ml adalah volume, ada M, nanti rumusnya yang ini. Jadi M dikali V. Tinggal kita masukkan JP per 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan M-nya sebesar 2M dikali volume. Ingat volume 100 ml sama dengan berapa liter? Jadi 0,1 dibagi 1000. Dari mililiter ke liter dibagi 1000 dapat 0,1. Berarti dikali 0,1 sehingga didapatkan JP sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 2 dikali 0,1 sehingga dapat nilainya sebesar 1,204 kali 10 pangkat 23. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang nomor D adalah 1,204 kali 10 pangkat 23. Ya. Nah, langsung kita pertanyaan yang terakhir, yang E. Ada 10 liter gas O2 pada suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan ada tekanan, ada suhu. Ada suhu 27 derajat Celcius. Berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. Karena ini suhunya 25, ini harusnya derajat 0 derajat Celcius. Ini harus 1 atm, ini harus juga 1 atm. Sehingga ini adalah 2,46 atm. P adalah tekanan adalah 2,46 dikali volume adalah 10 liter, berarti 10 dibagi R ketepatan 0,082 dikali
T suhu. T 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius sama dengan titik-titik Kelvin. Berarti jangan lupa ditambah 273 sehingga jadinya adalah 300 Kelvin. Jadi jawabannya 300 dikali 300. Kita kalikan. Kita coret. Nah, berarti JP per 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan, berarti 2,46 kali 1 berarti dengan 2,40. Nah, dibagi 0,082 dikali 30 dapatlah 24,6. Nah, berarti untuk JP sama dengan, nah ini kita bagi JP per 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan, ini kita bagi 2,46 dibagi 2,6 dapatlah 0,1 sehingga JP sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 0,1 sehingga dapatkan 0,602 kali 10 pangkat 23 atau digunakan menjadi 6,02 kali 10 pangkat 22 karena geser koma ke depan. Jadi jawabannya adalah 6,02 kali 10 pangkat 22 atau 0,62 kali 10 pangkat 23. Kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu penggunaan rumus dua gas pada tekanan dan suhu yang sama. Nah, kita lihat pada suhu dan tekanan tertentu 8 gram gas O2 bervolume 4 liter. Tentukanlah pada suhu dan tekanan yang sama massa dari 8 liter gas N2. Nah, yang gas pertama kita tahu gas yang pertama adalah gas ada O2. Gas yang kedua adalah gas N2. Berarti dua buah gas dalam keadaan yang sama. Ingat kata-katanya selalu ada pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi kita gunakan rumus yang pertama adalah 1 dan 2. Nah, nanti ketika misalkan gas yang pertama adalah gas O2 itu adalah gas yang pertama. Gas N2 itu adalah gas yang kedua. Jangan sampai terbalik ya. Nah, kita rumuskan rumusnya. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, kita masukkan. V pertama adalah O. O berapa volumenya? Gas O2 bervolume 4 liter, berarti adalah 4 dibagi volume V2. Volume V2 adalah N2, berarti volumenya adalah 8 liter. Nah, sama dengan N itu apa? N tadi kita sudah belajar ini, mol. N itu adalah mol. Mol. Di sini diketahui cuma massa dan sini cuma massa dan ditanya pun juga massa. Berarti ingat lagi untuk mencari N jika diketahui massa. Berarti rumusnya adalah M per AR atau NR. Nah, jadi rumusnya adalah massa per AR atau karena dia O2 bukan atom, ada molekul, berarti M per NR. Massa N1 berapa? N1 ini adalah O2. Masukkan massanya adalah 8. Jangan lupa masukkan ini N massanya 8 bagi NR. NR kita cari NRO2. Nah, kalau di soal pas nanti diketahui AR, O sama dengan 16. Kita lihat 16 kali 2 berarti 16 berarti 32 dibagi. Kalau ARN itu adalah 14. Untuk AR lihat di tafsir periodik, ingat pelajaran yang sebelumnya ya. Berarti 14 karena N2 berarti 2 kali 14 berarti dibagi massanya ditanya, berarti massa per 2 kali 14 berarti 28. Nah, kita selesaikan persamanya. Nah, ini. Jadi kita bagi. Kita dapat bagian adalah 0,5. Ya, setengah ya. Sama dengan ini 8 bagi 32. 8 bagi 32 dapat adalah 0,25 dibagi M per 28. Nah, kali silang ini ke sini ya, berarti ini dikali sini, berarti kali silang berarti 0,5 M per 28 sama dengan 0,25
Berarti 0,5 N sama dengan ini dikali silang, berarti 28 kali 0,25 sehingga N sama dengan 28 kali 0,25 dapatlah 7 karena dia 0,5 berarti 7 bagi 0,5 sehingga dapatlah 14. Karena massa adalah satuannya adalah gram, maka jawabannya adalah 14 gram. Jadi jawabannya adalah 14 gram. Dan kata-kata kunci untuk menggunakan rumus yang ini adalah jika dua buah gas dan keadaan suhu dan tekanannya yang sama. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah kan? Gak ada sulit tentang stoikiometri. Yang penting kamu harus tahu konsepnya. Konsepnya adalah apa yang diketahui, apa yang ditanya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus saja. Nah, sampai ketemu pada video pembelajaran Kak Profes berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis loh. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.